Oke, jemaat Tuhan. Wah, balik lagi bareng kita di segmen Salah Kaprah. Setelah seminggu berlalu, minggu ini kita akan ngebahas tentang Tuhan bilang gini sama saya. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar bagaimana kita tuh sebenarnya secara Alkitab apa sih mendengar Tuhan tuh sebenarnya seperti apa sih? Apakah beneran secara audible kita bisa lihat mendengar Tuhan atau dengan apa sebetulnya yang sebenarnya secara Alkitab dan benar gitu, yang akhirnya kita bisa bilang saya mendengar suara Tuhan gitu ya kok ya. Ya. Pertanyaan paling basic berarti, apakah benar kok kita bisa mendengar suara Tuhan gitu? Ya. Jadi apakah benar ya? Apakah mungkin? Ya, apakah bisakah mungkin? gitu ya? Nah, memang tentu saja kalau ditanya apakah bisa, ya bisa-bisa saja ya, karena ini kan tergantung pada Tuhan. Jadi kalau Tuhan ingin berbicara, ya Tuhan menghendaki kita mendengar, pasti kita bisa dengar. Ya, mau secara audible, mau secara apapun. Ya, jadi itu faktanya. Ya. Nah, tetapi biasanya karena kita cukup lama ya sering dengar, ya. Jadi sebenarnya apakah yang dimaksud dengan pada waktu orang bilang Tuhan bilang gini sama saya, ya Tuhan bilang gini, Tuhan bilang gini, sering banget. Ya sering banget ya. Nah, itu biasanya kalau saya bayangkan dari cara orang-orang menggambarkan, yang mereka maksudkan adalah Tuhan berbicara secara terus-menerus, ya seperti orang dialog gitu, ya dialog dan dalam hal mengarahkan, ya menyuruh, memberi instruksi. Jadi pada waktu orang harus memilih, lalu saya dengar Tuhan bilang gini, ya jangan yang ini tapi yang itu, ya pada waktu ada pilihan, ada apapun, ya kamu berhenti, jangan terus, ya seolah-olah terus-menerus ada suara yang berbicara gitu, ya entah di dalam pikirannya, entah dalam hati, dan orang bilang itu Tuhan yang bilang, ya. Nah jadi ini kita akan bahas nih, ini salah kaprah ya, apakah memang betul begitu ya? Apa yang Alkitab katakan gitu, ya. Nah kalau yang dimaksud orang adalah seperti itu, bahwa Tuhan terus-menerus memberikan instruksi, ya saya yakin bahwa sebenarnya itu dari pikirannya sendiri. Ya bukan dari Tuhan gitu. Ya. Itu dari pikiran sendiri atau dari suara hati sendiri atau dari apapun, pokoknya bukan dari Tuhan. Ya, hampir pasti gitu loh. Ya. Karena apa? Karena saya percaya bahwa cara yang paling normal ya, yang paling satu-satunya cara boleh dibilang Tuhan berbicara kepada kita, yaitu melalui Alkitabnya. Ya, melalui firman-Nya yang tertulis gitu. Ya itu keyakinan saya. Tapi ada banyak juga pengajaran kayak orang bilang kita bisa mendengar suara Tuhan gitu. Biasanya sih normalnya orang tuh pasti pakai contoh di Samuel kan. Terus akhirnya ada momen, ayo coba kita ambil waktu untuk mendengarkan suara Tuhan. Itu kan ada tuh yang kayak, aku pernah kayak gitu tuh kok. Iya betul. Nah itu bagaimana kok? Ya jadi memang kalau kita dengar ya berbagai pengajaran, itu banyak orang mengajarkan bahwa Tuhan berbicara dengan 12 cara misalkan ya. 12 cara mendengarkan suara Tuhan. 10 cara, ya pokoknya banyak cara gitu. Nah, sebenarnya begini, kalau yang dimaksud adalah Tuhan mengarahkan kita, ya saya yakin betul. Ya, mengarahkan itu dalam arti memberi pengalaman. Ya, maksudnya begini, Tuhan melahirkan saya di keluarga saya sekarang. Ya, Tuhan melahirkan saya di Indonesia. Nah, saya yakin dalam semua pengalaman kita di situ jelas campur tangan Tuhan. Ya, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang punya rencana. Nah, tapi ini yang dimaksudkan adalah satu komunikasi. Ya, di mana kita tuh kayak ngobrol, Tuhan terus-menerus memberi instruksi, ya dan lain sebagainya gitu. Nah, saya yakin ya. Karena kenapa saya bilang cara utama adalah melalui Alkitab, ya itu saya bacakan di 2 Timotius 3 ayat 16. Ya, dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.
Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, jadi tulisan. Ya, ini Alkitab kita ini diilhamkan Allah, ditulis. Ya, kita lihat aja di situ. Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Ya, ini hal-hal yang kita perlukan, sudah lengkap gitu di sini. Ya, apalagi ditegaskan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi sebenarnya semua sudah tertulis di sini. Ya. Nah, lalu kenapa orang mengajarkan seperti itu? Ya. 12 cara Tuhan berbicara. Jadi kurang lebih gini yang saya pernah dengar ya, Tuhan berbicara kepada kita melalui mimpi, ya, melalui penglihatan, melalui kejadian-kejadian yang kebetulan gitu, kelihatannya kebetulan. Ya, melalui kata-kata orang lain. Bahkan ada yang mengatakan Tuhan juga berbicara melalui mass media katanya. Ya, melalui mass media. Jadi pokoknya ada banyak cara gitu. Nah, sebenarnya di belakang ide ini ya itu yang penting bagaimana kita memandang Alkitab kita. Ya, ini penting sekali. Itu akan menentukan kita apakah kita percaya. Jadi begini, yang pertama, kalau kita memandang bahwa Alkitab kita ini adalah otoritas tertinggi, ya, maksudnya satu-satunya sumber yang Allah pakai, ya, bahwa ini bersifat sudah final, sudah ditutup, ya, kanonisasi sudah selesai, 66 buku dan ini semua cukup gitu, ya, untuk kita mengenal Allah, untuk kita menempuh hidup kekristenan dengan cara Allah, ya, memperoleh semua hikmat, semua dorongan, ya, otoritas tertinggi. Ya, maka tidak ada sumber lain berarti. Nah, tetapi kalau kita memandang bahwa ini tidak cukup, tentu saja lalu harus ditambah dengan cara-cara yang lain. Makanya ada 12 cara. Jadi yang satu Alkitab, yang 11-nya yang lain. Ada mass media, ada mimpi, ada segala macam itu. Ya. Jadi di belakang ide itu, ya, mendengar suara Tuhan, bagaimana sebenarnya kita memandang Alkitab. Ya, doktrin Alkitab ini sebenarnya apa yang kita percayai gitu mengenai Alkitab ini, ya. Begitu. Berarti dari dua pandangan tersebut kok ada konsekuensinya nggak masing-masing gitu, bahwa kita dengan caranya Alkitab aja atau ada dengan cara-cara lain gitu. Ya, betul. Pandangan itu ada apa gitu konsekuensinya? Ya, pasti ada konsekuensi yang mengikutinya, ya. Bahkan ini akan kelihatan sekali nanti cara dalam gaya kita ya menempuh hidup kekristenan itu gimana gitu. Jadi yang pertama kan kita percaya satu-satunya sumber ya sudah final, otoritas tertinggi adalah Alkitab. Nah, yang kedua, pandangan itu mengatakan bahwa ini nggak cukup. Ya, sebenarnya itu yang mau dia katakan, nggak cukup sehingga harus disertai dengan belasan cara yang lain. Ya. Nah, kalau kita percaya bahwa ini otoritas tertinggi ya dan sudah cukup, sudah final, sudah selesai, ya, itu artinya kita mempertahankan namanya ortodoksi. Ya, ortodoksi itu dari kata ortos, ya, artinya lurus, ya, dan doxa artinya ajaran. Ya, jadi ortodoksi itu maksudnya ajaran yang lurus. Ya, apa maksudnya? Artinya kita akan berusaha untuk berpegang, ya, tidak kehilangan arah, berpegang pada semua yang Yesus katakan, yang rasul-rasul ajarkan, yang nabi-nabi tuliskan. Ya, dengan kata lain kita akan terus cari sumber otoritasnya dari Alkitab. Nah, nanti dari situ kita jadi lebih teliti. Ya, pada waktu kita mempelajari Alkitab, kita mengajarkan sesuatu dari sini, kita selalu berusaha memakai kaidah-kaidah yang benar. Ya, misalkan kita selalu lihat konteks. Ya, dan selain itu kan ada hal-hal lain. Ya, waktu kita menafsir itu kan ada hal-hal lain. Misalkan kita jadi teliti lihat pengkalimatannya, ya, gramatikalnya, atau pengkataannya, atau leksikalnya. Kita juga kalau kita punya waktu lebih tertarik, lebih mendalami, kita akan gali latar belakang historisnya, kulturalnya. Ya, bahkan kalau kita belajar lebih jauh, apalagi kalau kita sampai mengajarkan kepada orang, ya, kita akan tertarik untuk menggali teologisnya, ya, betul nggak ini secara teologis, lurus nggak dengan semua pesan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, ya, jadi ortodoks, ya. Nah, memang ini dikatakan ya di 2 Petrus 1 ayat 20, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci
tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Ya, jadi itulah sebabnya tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Jadi hati-hati. Itulah sebabnya orang lebih cermat di sini, ortodok. Ya. Nah, itu yang pertama konsekuensinya. Lalu yang kedua, kalau kita pikir bahwa ini hanya salah satu saja, ini tidak cukup berarti. Harus disertai dengan yang lain sampai mass media pun ditambahkan di situ. Nah, apa akibatnya? Ya, konsekuensinya adalah kita menjadi lebih bebas. Ya, otomatis bebas. Bahkan saya boleh pakai kata suka-suka. Dan kalau kita tidak hati-hati, kita akhirnya akan masuk ke kubu, ya kalau boleh dibilang kubu liberal namanya. Ya, liberal itu ya liberal, bebas. Ya. Nah, di mana nanti setiap orang sesuai dengan pengalaman pribadinya boleh mengajarkan apapun, gitu. Ya, nah di situ masuklah mimpi. Jadi misalkan orang semalam baru mimpi, bisa jadi besoknya langsung keluar ajaran. Dan orang tidak terlalu peduli apakah ajarannya itu nabrak apa enggak secara teologis. Pokoknya saya mimpi begini, God told me, Tuhan bilang gini gitu, ya langsung jadi ajaran. Ya, jadi dari mimpi, dari penglihatan. Dan jangan kaget ya, kalau dalam suasana yang begitu bebas, ya liberal itu, apa saja bisa diajarkan. Ya, orang dapat mimpi misalkan, bisa aja orang cerita saya baru ngobrol-ngobrol dengan Tuhan. Ya, dan ini memang kejadian, kita bisa lihat banyak contohnya lah ya di YouTube ya. Ada hamba Tuhan cerita begitu ya, saya baru bincang-bincang dengan Tuhan. Lalu Tuhan tanya pendapat saya. Ya, jadi saya berikan nasihat saya kepada Tuhan. Sampai jadi dia kayak dialog. Tuhannya bilang sebenarnya saya punya rencana, kata Tuhan. Ya, tapi karena kamu bilang gitu, baik saya ikuti. Ya, jadi orang ini sampai dia menjadi konselornya Tuhan. Nah, ajaran itu bebas ya, semua bisa diajarkan. Dan orang biasanya tidak terlalu sadar, ya bisa jadi orang wah tepuk tangan, ini orang yang luar biasa, ya ini orang yang kedekatannya luar biasa sama Tuhan. Nah dari situ juga kita sering mendengar ya, saya baru dibawa Tuhan melihat surga, ya dibawa Tuhan masuk ke neraka. Jadi penglihatan surga, penglihatan neraka akan banyak sekali dan tidak henti-hentinya. Ya bebas. Ya apalagi suasana seperti sekarang kan ya, pandemi Covid. Bisa aja orang mengklaim ini itu. Ya, bahwa Tuhan bicara sama saya, sudah memberitahu saya sejak bulan November akan terjadi ini itu, ya padahal sulit dibuktikan. Ya, jadi bebas sekali lah gitu. Ya, itu konsekuensinya. Ya, nah tinggal kita mau yang bagaimana. Kalau kita berpegang pada yang pertama tadi, kita akan berhati-hati. Justru kita akan waspada begitu orang mengatakan saya punya satu ajaran yang baru. Kita waspada karena sebenarnya tidak ada yang baru. Justru tidak boleh ada yang baru. Karena kan sudah 66 buku ditutup. Kalau ada orang bilang baru, artinya dia siap menambah kitab ke 67. Nah, kalau udah 67, 68, 69. Dan memang sudah kejadian kan ya. Ada mengaku Kristen ya, tapi dia punya buku sendiri, The Book of apa gitu ya. Nah, di luar Alkitab, dan itu otoritasnya sama. Ya, itu konsekuensinya jadi. Tapi kalau di Alkitab kan banyak ya kok contoh-contohnya. Maksudnya yang tadi pertama aja kayak yang aku bilang biasanya Samuel pertama. Terus kondisi di mana Musa benar-benar bisa bernegosiasi kesannya sama Tuhan. Abraham. Sorry. Kok suka kebalik dua itu. Abraham sampai bernegosiasi dengan Tuhan. Nah, kalau yang itu sebenarnya artinya apa sih? Maksudnya apakah nggak bisa gitu diimplementasikan ke saat ini gitu maksudnya? Oke. Nah jadi begini, tidak semua ya kejadian peristiwa yang Tuhan lakukan kepada A, kepada B di dalam Alkitab itu bisa diduplikasi. Nah ini juga kesalahan orang ya, ini boleh dibilang salah kaprah lah. Jadi orang pikir kalau Tuhan bisa bicara begitu dengan Musa, Tuhan juga bisa bicara begitu ke saya. Ya, padahal nggak selalu seperti itu. Itu narasi sejarah. Itu peristiwa yang hanya terjadi satu kali. Jadi jangan oleh orang ditarik bahwa ini bisa diulang, diduplikasi, ya bisa diidentifikasikan saya juga bisa seperti dia gitu. Karena untuk setiap kejadian di situ Tuhan punya maksud, punya tujuan, punya rencana, punya skenario, dan buat kita bisa jadi berbeda. Ya, kemungkinan besar berbeda malah. Nah, misalkan Tuhan bicara kepada Musa sampai menampakkan di dalam semak belukar yang menyala,
Karena apa? Karena Tuhan ingin memakai Musa untuk mengeluarkan ini 2 juta umatnya dari Mesir, peristiwa Eksodus. Ya, nah kalau sekarang apakah Tuhan akan memakai saya? Mau mengeksoduskan siapa gitu? Sehingga Tuhan harus memakai cara yang sama. Sama Samuel juga. Ya. Pada waktu Samuel kecil, itu Tuhan sudah punya rencana. Karena keimamatan Bani Lewi itu sudah bobrok. Tuhan ingin memulihkan. Ya, jadi Tuhan membangkitkan. Nah itu sekaligus peralihan ya dari zaman hakim-hakim ya membawa menjadi monarki. Ya, makanya Samuel itu yang mengurapi 2 raja kan, Saul dan Daud masuk. Jadi ada rencana yang khusus. Ya, Abraham juga sama. Janji Tuhan kepada Abraham itu spesifik. Oleh keturunanmu ya tunggal kan. Yesus itu artinya semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Itu bukan buat saya. Beda gitu. Jadi tidak semuanya bisa diulang ya. Kita tarik bahwa itu juga buat saya gitu. Enggak semua seperti itu. Jadi kalau konsepnya seperti itu, caranya seperti apa kok untuk misalnya kita menjustifikasi bahwa kayaknya ini suara Tuhan deh, atau apakah gimana caranya biar kita tahu beneran ini tuh sesuatu yang datang dari Tuhan, entah itu misalnya kan entah itu mimpi kita, entah itu apa, itu cara menjustifikasinya dan membedakan ini beneran suara Tuhan dan antara ini karena pengalaman kita itu bagaimana gitu Pak? Iya. Nah ini pertanyaan bagus ya. Ini harusnya menjadi pergumulan ya, menjadi pertanyaan lah, menjadi keingintahuan setiap orang ya, setiap orang percaya. Jadi sekali lagi ya, Alkitab ya, saya mendorong kita semua percaya bahwa Alkitab inilah yang sudah final, ini adalah otoritas tertinggi ya, tidak boleh ditambah. Jadi kalau ada pengalaman yang lain, orang mendapat mimpi, mendapat penglihatan, mendapat nubuat, karunia rohani atau apapun, itu harus tunduk kepada firman yang tertulis, gitu ya. Nah, saya akan bacakan di Ibrani 4, ya, ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi apakah kita percaya bahwa firman Allah ini aktif dan kuat? Ya, sebenarnya kata hidup dan kuat itu dalam bahasa Inggris diterjemahkan aktif. Nah ini masalahnya, banyak orang pikir Alkitab ini hanya teks yang mati katanya. Dia nggak percaya bahwa ini hidup. Dia tidak percaya bahwa ini aktif. Ini masih berbicara terus kepada kita sampai hari ini. Ya, sehingga orang merasa perlu harus ditambahkan dengan yang lain. Ya, bahkan dari Alkitab sendiri, orang masih bagi ya antara huruf-huruf yang mati dan sesuatu yang harus menghidupkan katanya. Ya, dari situ lalu orang punya pengertian sendiri mengenai logos, mengenai rema. Nah, mungkin nanti akan saya bahas sedikit. Jadi kita harus percaya pertama, ini aktif, ya, ini hidup dan ini kuat, lebih tajam dari pedang bermata 2 manapun, ya, dan lain sebagainya, ayat tadi kan. Nah, lalu yang kedua, Alkitab ini adalah perintah, ya, ini adalah kehendak Allah, itu maksudnya. Jadi kalau kita mencari instruksi, mencari apa sih kehendak Tuhan, ya dari sini juga, ya. Nah, saya akan bacakan lagi di 1 Korintus 14 ayat 37-38. Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan, nah kukatakan ini sebenarnya pakai bahasa asli grafo, ya grafo artinya kutulis, ya sebenarnya lebih tepatnya bahwa apa yang kutulis, arti Alkitab ini, surat-suratnya Paulus semua, ya apa yang kutulis kepadamu, kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Nah, ini kan Paulus sedang di ayat sebelumnya mengatakan mengenai karunia-karunia nabi nih. Ya, jadi maksudnya kalau ada orang menganggap dirinya nabi, punya pernyataan dari Tuhan, punya kata-kata, punya apa? Karunia dari Tuhan. Paulus sudah mengingatkan di sini bahwa apa yang tertulis di sini ini adalah perintah Tuhan. Maksudnya ini punya otoritas yang lebih tinggi. Nah, jadi maksudnya boleh-boleh saja orang punya mimpi, ya seorang hamba Tuhan memang ada karunia ya untuk bernubuat,
memberitakan hal-hal yang tersembunyi. Nah, tetapi itu semua harus tunduk ya pada teks yang tertulis ini. Nah, itulah sebabnya Alkitab juga mengatakan, ujilah segala sesuatu. Ya, ujilah roh-roh itu maksudnya. Nah, bagaimana kita bisa menguji kalau kita tidak percaya bahwa ini ada otoritas tertinggi? Ya kan, kita mengujinya dengan apa gitu, parameternya apa, ya kan? Nah, jadi ini penting. Ya, apapun boleh untuk membangun jemaat, ya, untuk membangun seseorang, tetapi itu semua harus diuji dengan firman yang tertulis. Gitu ya. Nah, itu pertama. Jadi sekali lagi kembali melalui Alkitab. Nah, lalu yang kedua itu melalui pembaharuan budi. Ya, itu di Roma 12 ayat 2. Pembaharuan budi ini juga dihasilkan karena orang merenungkan, membaca, mendengar, ya, dibangun, dikuatkan oleh firman Tuhan yang tertulis ini. Betul ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, jadi kita memahami bahwa bisa jadi orang mengatakan Tuhan bilang gini, Tuhan bilang gitu, itu karena dia memang butuh, ya kan, butuh satu tuntunan, butuh nasihat, butuh pengarahan, gitu ya. Nah, tetapi Tuhan di sini menunjukkan caranya. Ya, kamu akan mendapat suaraku kalau terjadi pembaharuan budi. Disitulah kita bisa mengenal, bisa membedakan yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna gitu. Ya, tapi orang kan lebih suka yang instan. Orang banyak waktu ada pilihan langsung ada suara Tuhan, pilih yang A. Waktu dia akan terus atau berhenti ada suara Tuhan, kamu berhenti. Nah, itu bukan cara Tuhan. Tuhan bekerja itu dengan cara mendewasakan kita, sehingga artinya pertimbangan kita itu bekerja, pertimbangan yang sudah dibaharui. Jadi daripada kita mencari hal-hal yang sifatnya mistis seperti itu, suara Tuhan yang audible gini gitu, mendingan kita maju bergerak dalam pembaharuan budi kita. Ya, justru itu lebih dewasa kan ya, dan lebih hidup. Jadi Tuhan membuat kita dewasa sehingga pada waktu itu kita memutuskan menurut kehendak Tuhan, begitu. Ya. Jadi itu cara yang lebih alkitabiah ya daripada hal-hal yang mistis lah, yang klinik gitu. Iya. Selalu back to Bible ya bahasanya. Ya, back to Bible, betul. Betul. Nah, mungkin ini tambahan ya. Tambah sedikit. Karena tadi saya sudah menyinggung mengenai rema dan logos ya. Oh iya. Nah, di jemaat kita mungkin banyak yang sedikit salah kaprah juga ya. Saya tidak tahu karena saya yakin dulu para pemimpin kita waktu mengajarkannya sih benar gitu. Tapi entah bagaimana ya dengan berlalunya waktu ini jadi agak belok. Jadi maksudnya begini, orang mengatakan ya itu tadi ya. Firman yang tertulis ini, huruf-huruf ini logos katanya. Ini sifatnya mati. Sehingga harus dicari remanya gitu. Ya, rema itu artinya kita lalu tafsirkan sehingga itu berbunyi secara khusus pribadi bagi kita. Ya. Nah, sampai di situ sih benar. Cuma yang salah kaprah adalah penggunaan kata rema dan logos. Ya. Di situ muncul konsekuensi seolah-olah logos itu lebih lesser ya, dan rema inilah yang menghidupkan. Logos mati, rema hidup gitu ya. Nah, padahal nggak ada itu pengertian begitu di Alkitab. Gampang, kita tinggal lihat definisinya kamus kan, zaman sekarang sudah banyak kamus ya. Apa sih artinya logos? Apa sih artinya rema? Nah, memang cukup panjang, tapi saya sampaikan aja singkat. Rema itu artinya ucapan hal-hal yang dikatakan. Itu rema. Logos artinya kata atau perkataan. Nah, jadi kan sama sebenarnya. Sama. Ya, sama-sama itu boleh kata-kata, ya digonta-ganti. Nah, boleh diganti-ganti, sementara pakai rema, sementara pakai logos. Nah, lalu ini unsur penting nih dari rema. Ya, tadi dikatakan rema itu kan artinya penafsiran kita, ya, sesuatu yang orang tuh bisa beda-beda kan. Kamu remanya ini, oh bagus. Kamu remanya ini, oh beda lagi, bagus ya. Nah, ini juga sudah keluar konteks. Karena rema itu unsurnya, ini bahasa Inggris ya, any sound produced by the voice and having definite meaning. Jadi rema itu unsurnya punya definite meaning. Artinya arti yang definite. Jadi nggak boleh beda-beda. Jadi kalau orang bilang wah remanya beda, kamu remanya beda, itu sebenarnya bukan rema. Itu lebih cepat dikatakan
saya mendapatkan ini gitu ya. Tuhan iya. berbicara karena pengalaman saya begini, saya membaca teks ini, saya dapatnya ini. Ya, it's okay kalau gitu boleh ya, orang beda-beda kan. Iya. Ya, tapi jangan jadi pengajaran. Karena kalau pengajaran bahaya, ini subjektif. Iya. Ya, tapi jangan pakai kata rema juga. Oke. Karena rema definite meaning. Nah, lalu logos ini unsurnya a word uttered by a living voice embodies a conception or idea. Ya, jadi sama lah ini juga ya. Iya. Jadi kata-kata gitu. Nah, orang kan mengatakan bahwa rema lebih hidup ya, dan logos lebih mati seolah-olah begitu. Padahal justru di Yohanes 1 ya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Iya. Dan firman itu sudah menjadi manusia, Yesus. Itu semua pakai kata logos. Ya, jadi hidup justru. Logos itu adalah Yesus sendiri, pribadi yang begitu hidup, ya, yang menyelamatkan, yang menebus. Jadi bagaimana mungkin kita katakan bahwa logos kurang penting, bahwa rema itulah yang menghidupkan. Nah, itu salah kaprah di situ. Oke. Berarti dua-duanya adalah hal yang sama. Hal yang sama, betul. Dan bahaya sekali ya kalau kita sebagai pengajar nih ya. Kalau itu untuk pribadi, untuk kesaksian, oke. Tapi kalau sebagai pengajar saya katakan saya punya rema ini, ya, itu akan berubah terus. Padahal sebenarnya kalau kita belajar itu justru pantangan. Ya. Kita tiap kali membaca Alkitab, kita kan harus mencari apa maksud Tuhan yang asasinya, yang aslinya, yang originalnya. Ya, jadi jangan pakai yang ganti-ganti begitu. Ya, ini sebenarnya menyalahi lah kaidah-kaidah kita menafsirkan itu menyalahi. Ya, kalau kita mengajarkan, ya itulah sebabnya muncul banyak sekali ajaran-ajaran baru. Karena orang didorong terus kan mencari pengalaman baru. Orang nggak puas gitu, cari yang baru. Intinya orang mencari yang baru lah, ya. Pengalaman apapun. Ya, ini bahaya. Akhirnya kita keluar batas. Makanya liberal. Gitu, ya. Nah, saya dorong mendingan kita ortodoks. Jangan liberal. Kembali ke Alkitab lagi. Iya, betul, back to Bible. Oke. Berarti kalau kayak gitu, kalau sebenarnya secara pribadi, bukan untuk diajarkan ke orang-orang, itu sebenarnya nggak masalah. Misalnya kayak ada satu ayat orang menafsirkan A, yang satu lagi menafsirkannya B, tapi karena itu untuk hidup mereka gitu. Tapi kalau itu begitu itu dijadikan pengajaran menjadi salah gitu. Ya, betul. Dan bukankah orang juga sambil dia mencari pengalaman pribadi, dia juga harus kuat kan ya di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan, apalagi kebenaran-kebenaran dasar. Ya, karena kalau enggak itu penafsiran dia juga akan belok gitu lama-lama. Ya, sebenarnya bukan itu yang dimaksud Tuhan. Bukan itu yang dimaksud oleh penulis. Ya, kitab A, kitab B gitu. Ya, begitu. Wow, sebenarnya bisa panjang banget sih ini. Betul. Ya, udah muncul banyak pertanyaan, tapi mari kita cut di sini dulu. Ditahan dulu ya. Ditahan dulu. Nanti akan ada pembahasan lain. Iya. Sama seperti saya, bila saudara-saudara ada pertanyaan lagi, boleh tulis di kolom komentar. Sejauh ini masih kosong ya kok kolom komentar ya. Jadi jangan malu-malu untuk bertanya atau bertanya aja. Tidak ada yang pertanyaan terlalu bodoh ya kok ya. Betul. Semua pertanyaan itu serius dihargai. Ya, dan dihargai betul. Oke, segitu dulu Salah Kaprah minggu ini. Semoga diberkati. Sampai bertemu minggu depan. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati.